Lagi Pak. Jadi kalau masuk ke ini hari ketiga kita gimana menentukan luas ikan konten kita ini, kita tuju customer kita, itu lagi bagus. Jadi yang kita butuhkan adalah etalase sama fanpage. Fanpage ini nanti akan kita bangun di Facebook Ads, facebook.com. Nah ini fanpage ini adalah sebagai toko kita. Jadi nanti ada etalase barang kita, tadi kan Saka Kopi ya, berarti ada kopi, dan taruh etalase, kita desain bagus etalasenya, kita kasih tagline namanya toko kopi Magnus misalnya, atau kopi Saka. Nah itu maksudnya ada apa? Itu kita membuat pena, di dalamnya itu ada apa aja. Jadi ketika orang melihat fanpage kita, halaman kita punya pena di dalam. Artinya apa? Semua informasi, semua produk knowledge, produk kategori, produk varian itu ada di dalam sini. Orang masuk sini nggak boleh gagal, nggak boleh pulang nggak bawa cerita. Kalau awarenessnya begitu. Nah, dari sini baru kita setup yang namanya, kalau istilahnya itu kita laporan nih ke, kalau di apa namanya, dalam sebuah perdagangan kita mendaftar toko ini ke mana datanya, pada perdagangan agar kita bisa diakses. Nah, kalau misalnya di online kita daftar, kita bikin akun FBX. Ya, ada personal, ada akun BM. Ini bisnis. Akun personal sama bisnis berbeda. Kalau ini bisa multi, yang ini single. Tapi untuk tracking kita bisa bikin paling banyak di sini. Untuk fanpage kita bisa bikin banyak di sini. Banyak toko. Jadi kalau kita seorang agensi, kita punya satu akun yang sudah namanya whitelist ya. Itu dia udah bisa bikin mengelola seluruh customer dia dalam satu akun bisnisnya juga. Jadi dia jualan ini itu berbeda, tapi dia punya fanpage, punya lain ini, karena ini bahan dia untuk misalnya gini ya, ini senjata sol setelah gitu ya. Ini kan ada magazinnya, ini kan peluru nih. Ya kan? Kalau pada informasi ini kan peluru. Nah, ini tuh adalah Facebooknya. Ini sama targetnya punya Facebook. Orang-orang yang ada di sini ini target dengan finish. Ini punya Facebook nih. Dia punya ini, dia kelola ini juga. Untuk nembakin si pelurunya ini nyampe kan ke target yang kita sasar. Jadi kita punya dulu nih, nyewa ceritanya, nyewa senjatanya. Senjatanya punya Facebook. Nah, kita bikinlah akun, ya, kita sewa ke, kita bilang sama si Facebook, Facebook, gua mau nembakin si target gua yang lu punya itu, kamu udah kumpulin dari sejak lama, tapi gua pinjam senjata. Dia senjatanya memang nembaknya kaliber gede, 9 mili, bukan yang kecil 5. Ini laras panjang supaya pas kena target nggak terbang sama angin. Oh iya, kata Facebook boleh, tapi kalau mau memakai ini dengan syarat penyewaannya juga mahal karena 9 mili. Untuk supaya anginnya nggak banyak difokus, lo harus beliin penyewaan ini supaya apa? Lo nembak dulu bisa tepat sasaran, tapi gede, karena begitu. Nah itu yang dinamakan akun ini, personal aja gitu. Oh jadi maksudnya semakin targeted semakin mahal? Iya, semakin gede ininya. Kolamnya ya? Apa namanya gini? Targetnya kan banyak. Iya. Facebook kan punya banyak. Iya. Dari kalau ngomong nasional di Jawa, Sumatera, Kalimantan, pas lo tembak sekali
dia nyasarnya begini. Ini kalau punya 9 mili. Kalau yang 9 mili dan pakai senjata yang langsung panjang. panjang yang punya kaliber yang tapi mahal. lu sewa ini tapi lu nggak lu update performanya dia, jadi kan pas lu tembak satu aja ke sini. Yang ini ya lu nambah lah kata si Google. Kata si Google. Ini bisnis Firaun. Bandar selalu menang bro. Nah, dulu dia belum punya bisnis manager kan pertama kali bikin? Belum. Nah, karena berkembang, ya. Terus dia menekan di sini, ya. Jadi waktu kembang itu lagi buang air seni, duit masuk. Nah, itu yang namanya tingkatan orang mencari duit itu ada lima tingkatan. Yang kemarin. Bukan, itu pengetahuan. Oh. Ini ada orang yang dalam level tingkat mencari duit, lima. Jual jasa, Jual barang. jual jasa, dia betul. Kayaknya di handphone lagi. Handphone. Jadi jasa itu pokoknya gini, 1 sampai 5. Sampai 5 itu jual sistem bro. Jual sistem. Jual sistem. 5 tingkat apa? Lemon chip. 5 tingkat apa? 5 tingkat orang yang jual cari duit. Pokoknya tingkatan orang cari duit lemon chip. Ketika lemon chip tuh, what is the colors? We have to see it, man. Lima tahap cari cuan. Jual waktu. Jual waktu. Terus lu jual usaha. Penjelasannya bisa. Jual hasil. Jual dampak. Yang jual sistem. Gitu. Jadi ini adalah cara orang mencari cuan, dan bentuk. Itu yang pertama jual waktu. Jual waktu ini siapa? Karyawan. Gue. Ya, gue juga pernah. Nah, jual karyawan tuh jam 9 sampai jam 17. Itu 5. Apa yang diminta, yang disuruh sama korporasi itu yang lo waktu ini yang lo kasih ke dia. Bikin barangnya adalah duit. Nah itu cuannya kan. Nah sekarang terus jual usaha. Jual usaha itu kayak Tukang bakso. Tukang bakso. Ya, tukang bakso, dokter, tukang urut, pokoknya personil lah, tukang pijit. Tuh. Dia ngelakuin, dia mengusahakan, dia dapat duit. Nah, kalau jual hasil lu punya produk. Ini individual biasa. Distro. Kalau ini jual hasil, Distro. jual produk. Cakak. Oke. Produk lu kejual, udah kejual. Ya. Jual dampak, konsultan. Jadi juga jual sistem ini yang tidak melibatkan siapa-siapa, tidak melibatkan lu lagi. Kalau ini masih melibatkan orang kalau ini masih ada elunya, ini juga harus ada elu di dalam, ini juga masih ada orang elu di dalam, tanggung jawab pengelolaan besar. Kalau jual sistem, lu nggak perlu dari situ lagi. Ini paling dalam tingkatan orang cari cuan, ini yang bintang 5-nya di sini. Oh itu. Nah di Makassar mikirin bagaimana sekarang itu mikirin ojek masuk gap nggak? Enggak. Nggak. Dulu dipikirin mana ojek? Enggak.
dipikirin dulu sebelum jadi sistem. Oh iya. Ya bikin gue malam-malam, udah jadi sistemnya. Emang dia ikutan lagi? Enggak. Baik, tidak ada. Makanya kita di posisi mana nih? Dan ingin seperti apa? Pengen minimal 5 lah. Itu apa? Nah, mumpung nggak ada istilah kata telah, sekarang di sini. Dulu gue jual waktu iya, terus jual usaha iya, jual hasil juga iya. Cuma masih gini. Terus gue jual dampak juga. Udah gue jalanin ini. Nah ini kemarin gue udah bikin yang itu tadi, yang perusahaan ini kan membangun perusahaan dan membangun usaha itu beda. Sama jual sistem, itu yang gue bikin edukasi yang namanya Online. Nah, itu kalau udah jadi sistemnya jalan, boleh nggak perlu ada di situ. Itu sistem udah jadi sistem yang udah bekerja buat kita. Ini. Dek, mau film mak. Nah, sekarang kita pikirkan ini adalah caranya orang mencari Rezeki tidak ada. kembali lagi ke sini. Nah, apa yang mendasari kita untuk kita punya semangat jual sistem? Karena Facebook, TikTok, Google segala macam itu semua udah masuk sini. Instagram juga ya. Hah? Instagram juga ya. Dan seluruh bisnis bikin ini. Nah, untuk bikin ini kita bikin dulu nih, bikin saat ini segala macam. Nah kalau kita sudah pengalaman di usaha biji kopi, itu artinya retail ya. Iya. Kira-kira retail lain, kita stepnya udah nggak perlu dari nol kan? Belum. Kalau kita udah punya pengalaman bikin digital marketing, ngurusin retail shop, retail produk, itu artinya kalau ada retail yang lain yang kita kerjain lagi, Oh iya. ini kita nggak mungkin Nggak perlu. dari nol lagi. Nah, itu yang dinamakan sistem udah mulai terbangun, biarpun isinya orang. Nah, yang paling mudah sistem ini bentuknya sistem orang dan Sistem digital. dan digital. Sekarang ganti dengan AI, orang kita. Dua-duanya. Orangnya. Orang yang diganti orang digital dan ganti dengan AI. Nah, terus orangnya, sekarang orang di sini ngapain? Kontrol ini. Ya, jadi main behind the gun. Tetap kan si robot sama yang itu nggak bisa lepas dari manusia. Nah, balik lagi nih. Nah, setelah udah bisnis akun manajer sudah di ini, balik lagi Pak ke yang silabus. Ini Pak. Kalau kita sudah bikin fanpage tadi sekarang, untuk mendukung fanpage, kita harus bikin konten dong. Yes. Nah, kita akan buat pakai Canva. Nah, baru kita bikin business manager akun, baru kita setup ads akunnya, baru kita top up paymentnya untuk biar bisa kemudian kita lemparkan, baru kita setting pixel tracker, data tag, terus bikin domain. Nah, domain ini kalau bisa udah jadi bagus, kalau belum ada juga kita bisa bikin. Ya. Nah, sekarang landing page. Nah, ini landing page ini corong yang kemarin, funneling. Jadi kalau landing page itu adalah medianya, ya kan, lembaran atau page atau lembaran yang akan kita lempar ke customer formnya, bukan form sih. Dia lebih bahasanya itu page lah, bukan form. Form itu kan orang ada interaksi dengan isi. Nah, kalau page itu dia kayak halaman sama seperti ini, tapi memang dikhususkan untuk funneling. Funneling itu apa? Di dalamnya ada awareness. Dalam satu Satu kejadian, Satu ya. Kalau
Form kan bolak-balik ya. Kalau landing page Kalau itu cuma dia harus dikerucutin. Soal itu tahu ya, kemarin ada consider, ada awareness, direction. Mas. Consideration. Conversion, And section. Tidak. retake, joystick, akrobatik. Look for retention. Here. Here. Why? Akrobatik. Acrobat. Tak. jadi dari dalam landing page ini semua harus ada. Di landing page. Hah? Semua Di harus dalam- ada. ya, di kategori funneling ini harus tertuang di dalam sini. Yang paling banyak di sini adalah awareness. Iya, benar. Ujung-ujungnya kalau dari segmen ini. Dokter. Buat fokus itu FAQ yang di bawah. Ya, jadi nanti setelah orang ini masuk ke dalam yang value yang kita buat, baru nanti ada aplikasi nih cara mulai dari CRM-nya. Landing page perlu mengikut sertakan etalase nggak? Semua produk kita di dalam situ? Enggak, Nggak perlu kan? Tampak depan, toko tampak depan. landing page itu biasanya dipakai buat orang mengarahkan satu produk ataupun satu maksud. Contoh kopi Saka yang mau rasa apa yang Yang ingin lagi turun baru dan oke banget. Nah itu masuk landing page. jadi landing page ini bukan harga mati, hanya satu doang dibikin. Berarti bukan tampak depan toko, berarti Bukan. salah satu produk yang lagi di highlight. Tampak depan toko itu website, Nah, sosial media. fanpage. Sosial media itu dengan awareness dia. Oh, landing page lebih ke apa yang mau diangkat dari si brand itu saat itu. Pokoknya gini, betul. Contohnya, gua mau ngangkat. Oh iya, benar. Waktu time internasional landing page-nya hampir tiap minggu ada tuh. Betul. Jam Rolex yang seri ini, jam Tag Heuer yang seri ini. Jadi landing page ini jangan lu bikin dia itu etalase. Dia landing page itu adalah funneling yang ada di dalamnya. Funneling itu ini satu yang mesti lu siarkan. Nggak bisa dua. So, lu mau jual cat rambut blonde warna pirang, jangan lu kasih pilihan warna kuning atau warna putih. Blonde blonde itu warna apa ya? Kuning, pirang. Nah, landing page ini 1, 2, 3 seperti yang Wisnu bilang, benar. RP ya, kita ngomongnya RP kan. 2 RP 3 itu memang harus beda-beda. Setiap hari kita bikin setiap minggu tergantung perusahaannya. Dan juga kalau satu-satu gini nggak tracknya gampang. Convertnya nih. Nah, jadi hubungannya sama landing page, kita kan punya namanya store atau web store. Bentuknya apa lah, e-commerce-nya sendiri. Jadi kalau untuk case-nya, sorry, potong lagi. Untuk case-nya Yapo School, bisa landing page-nya satu untuk basic, satu untuk intermediate, satu Atau gurunya. atau gurunya. Bisa A, guru B, gitu. Bisa nanti dari pilihan gitu ya. Jadi kita nggak ngomongin kelas, kita mau menjual karakter guru. Di sini landing page ini, awareness-nya adalah menceritakan guru itu. Nah, background-nya apa, pengalaman dia apa. Awal landing page-nya face-nya berupa video. Jadi gini, landing page itu diusahakan jangan video. Diusahakan jangan video. Kalau memang ada video pun itu video-video kecil. GIF sebenarnya juga berat ya di website terus kalau domainnya
Iya, lebih sih. Kalau misalnya hanya announcement aja, memperkenalkan video-video yang singkat-singkat sih boleh. Tapi di dalam digital marketing, khususnya untuk kita membuat landing page, itu website itu tidak boleh melek dalam waktu 3 detik. Berarti kecil banget dong. Pertama adalah bandwidth internet itu sendiri untuk aksesnya. Yang kedua adalah bandwidth servernya website. Tapi untuk sekarang sudah tidak ada lagi website yang lag. Kenapa? Rata-rata bandwidth kita udah gede kan, di atas 5 mega. Baik kalau misalnya nge-lag, something problem with the Website sama orang yang ngeload banyak. Atau kantornya nggak nambahin space bandwidth internet. Banyak kategori. Nah, yang penting ini, landing page ini adalah satu magazine itu isi berapa peluru? Satu peluru itulah satu sasaran. Tapi sasarannya banyak. yang disasar kan. Dan disasar banyak. Peluru satu. Jadi lah, shotgun. Sekali muncul, tahan. Nah, kalau misalkan di dalam hostingnya sebenarnya kita bikin satu folder isinya untuk landing page aja gitu ya. Jadi alamatnya depannya itu, tapi belakangnya nanti produk A, produk B, produk C, produk C. Kita ngomong kalau itu adalah domainnya. Misalnya, ini Saka nih. Saka sekalinya H-nya gimana? A-nya setelah A. Saka. Saka dia. Saka Coffee. SakaCoffee.com. Ya. Saka Coffee ini kan domain ya? Iya. SakaCoffee.com/. Padahal itu dulu soal pasalnya. LP dulu. LP itu nama jenis ini ya, langsung ke produk lu aja. Oh bisa. Ya, maksudnya di dalam folder, di dalam struktur penambahannya. foldernya. Ya boleh. Jadi kita nanti naruh file di sini semua gitu. Tadi lu nyebutnya LP apa kopi sih? Kopi boleh, LP juga boleh. Misalnya kopi A ya. Ya. Kopi rasa A. Iya. Gitu. Nah, ini dinamakan landing page ini. Tapi kalau orang mengakses dia niat ke sini, nggak ketemu. Bisa nyari dalam marketnya kan. Hidden. Sama nih, kan ini itu deh. Nggak ada langsung. Itu bisa di set otomatis mati ya? Aku cuma mau sebulan doang. Pengen di setnya itu bisa setelah gua sebar, Itu tergantung ads ya bisa. Cuma sebulan aja nih, habis sebulan gua mau ganti lagi landing page bisa otomatis gitu ya? Enggak. Kalau otomatis di sininya di business manager. Nah, Lo kan bisa nge-set ads-nya bulan depan muncul tiba-tiba, tapi yang diakses adalah LP2. LP itu nggak ada akses lagi. Tapi kalau ada orang ngerti address-nya, diketik manual. Dapat. buka. Maka kan namanya butuh orang administrator untuk menghapus. Ini begitu. Nah, intinya adalah ini. Awareness ini satu produk itu lo mesti jelasin nih. Ini yang paling besar tuh biasanya segini nih. Untuk ini awareness jelasin. Oh, ada setengahnya. Ya. Nah, consideration lebih kepada bukti-bukti. Jadi kalau lo testimoni dari page orang itu testimoni orang yang sudah di WA kayak itu. Makanya ketika lo belajar ini, nanti testimoni yang lo butuhkan dari batch pertama ini. Lo jelasin yang udah dapetin ini. Nah, nanti lo akan gua share di dalam landing page gue. Kalau untuk jualan kelas lagi, kelas seperti itu. Oke, nah ini consideration adalah tadi. Ini adalah portofolio dan testimoni. Dan chat WA itu ya. Masih udah kasih.
Sebenarnya auto dia proposal ke semua. Nah, conversion lari ke itu, ngasih tahu lah. Ini call to action ya, call to action. Mau kita arahin kemana? Call to action-nya, tombol ini. Tokopedia. Ya itu tergantung kita. Call to action-nya mau diarahin kemana? Ke WA, langsung ke Atau ke Tri, ke form, apapun. Tapi kalau ke Tri, itu jadi banyak ada pilihan. Iya. Jadi gini, namanya call to action ini biasanya langsung ke payment gateway, Check out. check out ya, langsung check out, atau WA, WhatsApp. Tapi yang selalu gue pelajari, kalau produknya orang sudah tahu produk itu nggak perlu banyak dijelaskan, jadi nggak perlu lagi ada engage untuk lo nanya-nanya langsung ke WhatsApp, langsung ke payment gateway aja. Contoh, lo nggak perlu ngejelasin tisu itu buat apa. Kalau orang jual tisu di Facebook Ads, ya, paket 5 biji harga 15.000. Lu nggak usah banyak ngejelasin awareness. Lu cuma ngasih tahu aja tisu toko apa lagi bongkar gudang. Baru lu situ. Tisu 3 biji gini-gini. Pembeli sekian ribu juta orang sudah beli. Nah, yang lu paling testimoni, terima kasih kak, barang cepat udah sampai, barang bagus gitu. Baru lu arahin apa lo beli sekarang, jangan sampai ketinggalan. Bahasa hook yang nah, itu langsung ke payment gateway, nggak usah lagi ke WhatsApp. Atau ke WhatsApp boleh, kalau misalnya dia nggak punya sistem e-wallet atau VA. Iya, kalau kira-kira dia mau tetap beli tapi nggak punya pembayaran yang disediakan. Enggak. Pertanyaannya gini, sudah kita bikin seperti sedemikian rupa, udah selesai nggak tugas kita dalam digital marketing untuk Kan belum disebar. advertising? Disebar kan? Ini peluru yang akan kita masukkan ke dalam lubang magazine, song-songan itu. Nah, ketika kita nembakkan, kita pelajari. Nah, ini kan landlord. Facebook ini kan landlord, tuan tanah. Iya. Landlord. Dia yang punya taman bermain ini. Lu mau nembak bagaimana? Yang punya tanah abang lah. Mau beli baju tangan buntung di mana? Nah, kalau untuk tesnya Saka, ketika kita ngomong copy and paste, belum ada kan? Geografi apa? Antusias. Belum ada Facebook itu, jangan Facebook punya pilihan itu. Oh, udah, ada. Wah, Ada. Wow. Ada. Nanti praktek. Makanya ganas nih pak. Ilmunya daging nih pak. Terus kalau kita misalnya membalap juga ada. Ada. Tukang goes yang pakai handphone iPhone Pro Max 13 Facebook ada. Hah? Dia tahu dari mana? Makanya kan iklannya itu sebenarnya gue harus besarin itu di iklan gue itu. Bootcamp ini mempelajari di mana target kita, orang yang pakai apa, celana pendek apa jaringan handphonenya pakai apa, behaviornya seperti apa, itu umurnya berapa. Makanya ketika ngomong bisnis plan, bisnis model kanvas, itu ya. Makanya ketika ngomong ide itu kita mati-matian untuk ini karena apa? Ketika kita nge-X lebih detail daripada apa yang kita ini. Sampai jaringannya dipikirin. Kalau orang yang di handphonenya kena jaringan 2G, ads kita nggak masuk ke handphone itu. Itu Facebook biadab nggak? Ada. Firaun. Bisnis Firaun yang bikin negara Yahudi bisa kaya tapi ada pikirnya. Pindah mereka itu. Nah, sebenarnya Islam udah ngajarin itu, cuma di jalannya sama orang Yahudi aja. Iya benar. Kita kejebak sama dogma. Dogma?
Hah? Kejebaknya kita ini, orang kita, kejebaknya sama dogma. Dogma tuh Dogma itu gini. Dr. Martin. Sudah Dogma itu jadi dogma itu kayak misalnya gini, lu jangan nggak sampai rumah pulang maghrib ya. Orang di luar maghrib nanti kena apa-apa. Itu dogma. Padahal nggak kenapa. Jangan, dulu kita kecil sering dibilang begini ya, khususnya gue. Udah maghrib jangan keluar. Apa? Nanti disembunyiin setan. Nggak masuk. Jangan keluar anak kecil segini-gini. Itu di maghrib di luar, harus masuk rumah. Nanti diumpitin setan. Orang kemudian kalau mereka bilang. Itu jadi dogma. Akhirnya kalau maghrib itulah cara orang tua dulu. Dia nggak punya banyak literasi untuk membuat suatu aturan. Mengingis anaknya untuk anaknya bisa taat sama dia. Jadi dikasihlah Takut-takutan ancaman. Jadi akhirnya jadi dogma, akhirnya jadi kepercayaan. Kalau lu nggak bisa mah, kalau lu lekat, itulah itu. Kalau lu mau apa, ya nggak ada. Kalau karenanya, kalau sama gua nggak turutin, kan dia jadi anak durhaka ya. Yang mendurhaka. Padahal disuruh maknya karena maknya nggak punya literasi yang banyak. Makanya kalau orang udah fanatik sama satu tokoh spiritual itu gue bilang terlalu kurang jauh mainnya. Lebih banyak ustaz, anu sari. Wih literasi dia untuk paham ini dari mana? Ibu tahu dari mana? Gua ambil tahu. Jangan yang di sini ngomong fikih, tarif, terus nggak ibu dia belajar tentang ilmu apa namanya? Siro. Takwin, ya banyak lah. Ilmu syarab atau Akidah. apa segala macam, filsafat. Jadi lu terjebak di situ, akhirnya jadi tukang tutup. Oke kan nanti di sini gue nanti habis itu masuk surga. Nah itu kita dikasih perangkat yang mewah, dipakainya notepad. Lu dikasih laptop 30 juta, pakai notepad, tok. Walaupun enggak. Notepad sama pendas. Studio yang mewah. Oke, kira-kira biasanya ngikutin ya, Mbak ya? Iya. Oke. Nah, kalau kita sudah ketemu dengan kanvas ini, kayak misalnya target kita udah ketemu ya, behave, terus selanjutnya itu geografis, terus minat itu apa ya? Hobi. Interest, hobi. Terus location bukan geografis, sama gadget dan gadget masuk di dalam Apa? jaringan sampai Itu jadi salah satu kesatuan dia. platform device di dalam device. Nah di dalam device itu ada detail gadgetnya apa, terus komponennya apa, Provider. mereknya apa, platformnya pakai apa, mau Android atau ini. Provider. Lu pengen iklan Saka nggak mau di HP Android orang. Bisa. Karena menurut lu Yang orang yang pakai Saka Android nggak bukan bisa target Saka. marketnya lo, bukan pasarnya lo. Bisa. Orang yang pakai Apple Pro Max 13 yang target pasarnya si Saka Coffee. Bisa. Pro Max yang ke-28. Harganya enggak. Ini mau HP termewah pun enggak ada. Lu tahu iklan lu hadir di handphone doang, di laptop enggak bisa. Tekan dan kalau ada. Kalau kita udah masukin ads di Facebook, keluar juga di Instagram, Pak? Kita bisa pilih. Oh, Jadi keluarganya Facebook, Meta. Data WhatsApp. Kalau
WhatsApp, Facebook, Instagram. WhatsApp, you pasti angkat WhatsApp. Di dalamnya ada siapa aja? WhatsApp, Facebook, WhatsApp, IG, Messenger, ini apa jadi? Kemudian di dalam video ada story, terus ada video saya baca. Terus Facebook itu ada Facebook terus social media, Facebook sosmed nanya. Terus sama namanya audiensi network. Orang yang bekerja sama sama Facebook terparkir. Dapat di software nonton kayak platform yang terparkir itu kayak tempat di platform di tempat kita sesuatu. That's hey. Jangan pikirin dulu. Something like Gantri, terus songkok, air, tepat di apps. Ini. Only financial in reality labs. Let's look in audio analytic. nah ya, yang gitu. Ini banyak banget. Itu muncul di situ, muncul di situ. muncul di situ. Pasti Masuknya biasanya gua akan mati gitu. Gitu. Jadi Kenapa? Hah? Kenapa? Bukan Bukan pasar gua nggak ada di situ. dan enggak kalau kita nyalain sama matiin harga jadi berbeda. Gini, harga konversinya, harga CPC-nya jadi makin Mahal. bukan mahal, jadi kebanyakan. Nah, kontrol kan. Lu nggak tahu orang ada di mana, pakai terpati itu. Karena lu nggak tahu pasar mana di situ, Out of start ya. Iya. Oke, jadi yang berjalan adalah IG sama Facebook. Nah, dijelasin. Messenger enggak, karena orang udah nggak jarang pakai. Itu aja. Itu ini apa namanya? Sial, udah. Gua jadi ada hubungan. Behavior itu penting di situ. Yang tukang kopi kopi. sama apa aja Nah, kalau udah, ini kan ada pahala ya. Menentukan gitu. Yeah. Nah, kita nyebutnya grouping. grouping target itu addresses, targeting addresses lah. Ya, address apa yang kita yang sudah siapkan tadi. Nah, kalau udah masuk sini ya, lalu kita ngiklan. Tapi sebelum ngiklan kita akan tentukan. Nah, ini ada agensi gini. ada payment dan Mbak sih kalau kita mau pakai Facebook tuh ada expertise-nya. ada. Dan itu berpengaruh sama ini akun. Roy. Bukan akunnya orang itu, kita yang mau dianggap personal kita yang punya produk kita yang iklanin sendiri atau lu lewat agensi. Oh, ketahuan. Kita bisa mendaftar sebagai itu. Artinya kita sendiri kan, main.
Nah, di sini baru kita udah nentuin campaign-nya udah tadi apa? Campaign adalah kopi. Terus dan page udah kita siapin, ya. Panelinnya udah kita pikirin sampai call to action, lari track ini jatuhnya kemana, ya. Sini mau jual, ya sell. Ya. Ketika dia klik lari ke sini, ya kan? Ke page yang sudah namanya check out misalnya. Kan produk udah kasih tahu di sini. Ketika dia klik di sini langsung check out. Oh, balik ke main website. Enggak bisa diakses. Kan ini landing page ini ketika dia klik langsung ke check out. Kan ini Yang check out tuh adanya di mana? adanya di si Website kan? website. Iya, main website kan, balik ke main website. Tapi nggak ada pilihan lain di produk itu aja. Oh. Gitu. Dia udah langsung nih. Nggak bisa back. Hah? Iya, nggak bisa back. Bisa tergantung kita. Oh, tergantung kita bisa Nah. di pilihannya. Tapi kalau namanya udah landing page itu udah satu yang pakai kenapa? Karena itu nanti pengaruhnya sama iklan yang kita offer, terus sama target yang bakal kita mau dapetin lapangannya. Measurement ya. Kita harus bikin measurement task atau scheduling atau timeline. Ketika bikin timeline itu kita udah tahu nih kalau ukur untuk keberhasilan bikin ads ini targetnya kita buang duit 500.000, kita harus bisa paling tidak menjual 2 untuk bisa jadi katakan profit. Lalu muncul nih ada VA, ada e-wallet, Ada juga yang targetnya sebenarnya cuma untuk leads generation. Ya, Ya itu tergantung campaign, makanya campaign itu menentukan kita mau ngapain dulu nih. Jadi sebelum masuk ke sini ada banyak, ini kan 1, 2, 3 campaign. Karena campaignnya mau seperti apa? Begitu set ads, baru ads. Ini tuh campaignnya kita apa? Judulnya apa segala macam. Kita tentuin ini ada 5 biasanya nih. Campaignnya. Awareness, attraction, traffic, promotion itu lebih ke download ads sama form ya atau call. Itu ada 5 tuh campaign Indonesia. kalau itu kan lead generation ya, jadi dapat datanya buat dapat. Set iklan dan lain tadi, bikin set kontennya, landing page yang udah kita siapin kita upload, kita kasih deskripsi, judul, bla bla bla. Nah, baru kita nentuin yang tadi kita iklannya di mana. Nah, nentuin itunya juga di ini ya, di dalam set ad. Ada. Kita mau per hari atau Per bulan atau dalam sebulan kita tentuin hari-harinya, jamnya. Sampai set ads ini menentukan scheduler. Tadi yang pertanyaan. Ya, dia biasanya si digital strategi sudah bikin nih untuk bulan ini. Untuk bulan ini schedule-nya Kopi Saka itu punya 9 produk. Lo harus keluarin dalam 1 bulan itu 99 ya. Jadi lo bagi 4 week. Di hari apa aja? 9. Berarti ada yang 1 minggu 2 biji. Ada 9 ya? Oke, ada yang 3 1 minggu. Keluarin dalam 1 minggu itu ada 3. Berarti hari Senin, Selasa, Rabu. Nah, ini bisa lu scheduler nih di penjadwalan di dalam set ads ini. Itu yang buat di akhir minggu ini, di tanggal ini jam sekian itu muncul nomor ads dengan CPC sekian. Nah, kalau ini udah buat, baru tinggal kita ads terbitkan atau submit. Approval itu kurang lebih 5-10 menit lah. Lalu itu aja iklan. Belum. Enggak, Bu, yang motor.
Jangan ambil snack dia. Ambil snack. Nah, kamu beli mobil Om Wisnu. Kamu beli aku aja. Mobil kau sih. Nah, ini belum nih, tapi Apa? royalti sama advokasi yang ada di LV itu Apa? ke Oh enggak, itu setelah. Setelah kelar. oh setelah kelar. Jadi setelah kelar kan yang berhentinya sampai di call to action. Iya. Ketika udah masuk, ini adalah konsep. Konsep. Konsep Iya, itu iya. conversion saja. Ini follow up-nya kan. Ada pertanyaan nggak Bu? Ini. Paham ya? Ya berarti emang si landing page itu isinya ya tergantung dari planningnya dulu nih, kita planning campaign-nya apa nih. Si subjek itu menentukan semuanya, menentukan dari konten, menentukan dari jadwal gitu. Kayak misalnya cuma awareness nggak perlu di Sabtu Minggu kan. Kalau misalkan ya kita ngomongin kalau misalnya tokonya toko offline, lebih cocoknya gitu ya kalau misalkan awareness satu Senin sampai Jumat aja. Jadi kalau Sabtu sama Minggu tuh lebih ke produk yang memang pengen dijual gitu. Jadi begitu si customer dapat, wah, gue lagi di mall nih, ada, oh ternyata ada produk baru, datang buka. Nah, tadi ini semua sendiri foto dulu ya sampai. Nah, ini tuh susah dilihat kan? Nah, Iya, si board ini tuh kalau difoto, dia reflect. yang pertama malah si TV. Dari samping ya. Iya, dua orang sudah. Atau video ini aja. Video terus dekat. Itu jauh dulu, sendiri dekat.